Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya anak-anakku. Welcome back to my channel. Kali ini Bu Amel akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang proses masuk dan berkembangnya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi setelah kemarin kita sudah bahas berbagai kerajaan di Indonesia, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sekarang kita akan bahas kerajaan Sriwijaya. Oke, siapkan catatan ya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini berkembang sekitar abad 7 sampai dengan 12 Masehi. Kerajaan Sriwijaya ini terkenal dengan kerajaan yang sangat besar pada saat itu, sehingga dijuluki dengan Kerajaan Nusantara I, karena wilayahnya itu tidak hanya meliputi wilayah Nusantara sekarang, tetapi juga meliputi wilayah-wilayah di luar Indonesia. Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam sekarang ya. Jadi memang wilayah Sriwijaya itu memang sangat luas sekali, makanya dinamakan Nusantara I. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya ada dua. Yang pertama adalah prasasti-prasasti yang ditemukan. Yang kedua adalah berita dari Tiongkok, yaitu dari I Ching. Prasasti-prasasti itu antara lain satu ada Kedukan Bukit, yang kedua ada Karangberahi, yang ketiga ada Kota Kapur, yang keempat ada Telaga Batu, yang kelima ada Talang Tuo, dan yang terakhir ada Ligor, itu ya. Jadi ada 6 prasasti yang dijadikan sebagai sumber kerajaan Sriwijaya. Penyebab kemajuan kerajaan Sriwijaya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena letak geografisnya itu sangat strategis, karena tata pemerintahannya berada di dekat Sungai Musi. Selain itu juga di depan Sungai Musi itu terdapat pulau-pulau kecil yang melindungi kerajaan Sriwijaya dari serangan-serangan para musuhnya. Selain itu juga pulau-pulau itu dijadikan sebagai pelabuhan. Jadi pada saat itu kan memang perkembangan pesat dalam bidang perdagangan ya, sehingga ternyata kerajaan Sriwijaya dilalui berbagai pedagang-pedagang dari luar Indonesia. Yang kedua adalah penyebabnya runtuhnya kerajaan Funan yang diakibatkan dari serangan Kamboja, gitu ya. Jadi ada dua faktor kenapa Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat pesat perkembangannya. Kerajaan Sriwijaya berkembang sekitar abad ke-7 Masehi. Disebutkan dalam prasasti Talang Tuo bahwasanya rajanya disebut Dah Puntayang. Raja Dah Puntayang ini sering kali melakukan perluasan ke berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini ya. Jadi awal-awalnya nanti kita akan lihat sebenarnya siapa sih yang membuat Sriwijaya menjadi jaya dan berkembang pesat dan dinamakan Nusantara I. Sriwijaya terus melakukan perkembangan atau perluasan wilayahnya sehingga pada tahun 775 Masehi, Sriwijaya membangun pangkalan di Ligor. Pangkalan ini dibangun pada masa Raja Dharmasetra. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah seorang raja bernama Balaputra Dewa. Balaputra Dewa ini merupakan keturunan dari dinasti Sailendra. Kalau kalian masih ingat, kemarin dinasti Sailendra itu adalah bagian dari kerajaan Mataram kuno. Nah, ini ya. Jadi Balaputra Dewa ini merupakan putra dari Raja Samaratungga dan Dewi Tara dari kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa juga di sini mengembangkan luas wilayahnya ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dia juga menjalin hubungan yang erat dengan kerajaan Benggala. Awalnya kerajaan Sriwijaya itu mayoritas penduduknya menggantungkan pekerjaannya dengan bertani. Akan tetapi kemudian keadaan berubah karena letak Sriwijaya yang dekat dengan persimpangan perdagangan internasional. Hal itu menyebabkan perpindahan dari yang mereka awalnya agraris bertani, kemudian mata pencahariannya berubah menjadi perdagangan. Dalam bidang keagamaan, Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha Mahayana ini terbesar di seluruh Asia Tenggara. Bahkan menurut
It Sing, berita dari Tiongkok bahwasanya Sriwijaya ini tinggal ribuan pendeta dan siswa yang belajar di Sriwijaya. Jadi di situ juga ada yang terkenal pendetanya bernama Sakya Kitri. Menurut berita It Sing itu banyak pelajar dari luar Indonesia atau Nusantara datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan belajar tentang Buddha lebih dalam itu ke Nalanda, yaitu di wilayah India. Kerajaan yang besar seperti Sriwijaya pun ternyata nasibnya sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain, ternyata tidak bisa bertahan, walaupun ini bertahan lama ya, dari abad ke-7 sampai abad ke-12, tapi ternyata runtuh juga kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah letaknya yang tidak lagi strategis. Ini disebabkan oleh aliran Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering yang membawa lumpur, jadi tidak baik untuk perdagangan. Yang kedua adalah pengganti Balaputra Dewa itu lemah, tidak seperti Balaputra Dewa yang mampu meluaskan wilayahnya ke berbagai penjuru Nusantara. Yang ketiga adalah dampak dari sumpah palapanya Gajah Mada, ya, tidak akan tidur sebelum menyatukan wilayah Nusantara. Ternyata ini juga berakibat terhadap perkembangan kerajaan Sriwijaya. Kemudian banyak daerah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri. Hal ini disebabkan oleh angkatan lautnya Sriwijaya tidak sekuat pada masa Balaputra Dewa. Selanjutnya adalah faktor selanjutnya itu disebabkan oleh ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh kerajaan Singosari, dan yang terakhir adalah serangan dari Raja Rajendra Chola. Selanjutnya adalah kerajaan Kalingga atau Holing. Jadi kerajaan Kalingga ini berkembang sekitar abad 7 Masehi. Sumber utama dari kerajaan Kalingga itu adalah berita Tiongkok yang diinformasikan oleh It Sing. Menurut It Sing ini bahwasanya kerajaan Kalingga ini berbeda dengan kerajaan yang lain. Kalau yang lain itu diperintah oleh seorang laki-laki atau seorang raja, tetapi kerajaan Kalingga ini diperintah oleh seorang perempuan bernama Ratu Sima. Jadi Ratu Sima ini terkenal dengan sikapnya yang tegas, keras, adil, dan bijaksana. Bahkan dia membuat peraturan bahwa penduduknya itu tidak boleh mengambil ataupun menyentuh barang yang bukan miliknya yang tercacar di jalan. Apabila melanggar, itu akan diberikan hukuman. Hal itu pun terjadi pada keluarga kerajaan. Akhirnya karena memang Ratu Sima ini adil ya, jadi siapapun yang melakukannya termasuk dari keluarga kerajaan tetap mendapatkan hukuman. Lokasi kerajaan Kalingga ini terletak di Keling, Jepara, Jawa Tengah. Jadi berbeda dengan kerajaan Sriwijaya. Tadi kan kalau kerajaan Sriwijaya itu menganut Buddha Mahayana, sedangkan untuk kerajaan Kalingga ini menganut ajaran Buddha Hinayana. Jadi pada tahun 664 Masehi datang pendeta dari Tiongkok bernama Huining untuk menerjemahkan naskah agama Buddha Hinayana yang terkenal dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Dalam menerjemahkan naskah ini, Huining dibantu oleh pendeta dari Jawa bernama Jana Badra. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran, kemungkinan disebabkan oleh serangan Sriwijaya, yang karena memang Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar dan menguasai perdagangan. Akhirnya kekuasaan kerajaan Kalingga yang semula di Kijen itu di Jepara, Jawa Tengah, kemudian menyingkir sampai ke Jawa bagian timur. Selanjutnya kita bahas jaringan perdagangan di Nusantara. Jadi jaringan perdagangan di Nusantara ini berkembang sangat cepat karena hampir seluruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, di Nusantara ini berada di dekat perairan, yaitu di pinggir pantai, ada juga yang di tepi sungai. Hal ini menyebabkan karena memang pada saat itu jalur laut itu digunakan sebagai jalur perdagangan internasional.
Pada saat itu di dunia ada dua kekuatan besar dalam bidang perdagangan. Yang pertama adalah kekuatan Cina di bagian utara, yang kedua adalah India di bagian barat daya. Jadi perkembangan dalam jaringan perdagangan ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan di Nusantara, pemegang jalur utama perdagangan itu dipegang oleh penguasa tradisional atau dipegang oleh seorang raja. Hal inilah yang menyebabkan Selat Malaka ini penduduknya jadi sejahtera karena dilalui oleh berbagai pedagang-pedagang dari luar Indonesia melalui proses integrasi atau penyatuan, sehingga di situ menjadi jalur utama di perdagangan internasional dan melahirkan kekuatan baru. Yang terakhir, Ibu akan bahas proses akulturasi kebudayaan antara Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Terlebih, Ibu akan menjelaskan apa itu akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua kebudayaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan masing-masing. Jadi ada dua kebudayaan yang bergabung menjadi satu, tetapi ciri khas dari kebudayaan itu tidak hilang. Akulturasi yang pertama adalah seni bangunan. Jadi ternyata bangunan-bangunan di Indonesia ini sudah mengalami proses percampuran dengan kebudayaan Hindu-Buddha dari India. Dari stupa-stupa, kemudian patung-patung yang biasanya berada di candi. Dan ternyata candi ini sebenarnya merupakan perpaduan nih antara Indonesia dengan India. Bentuk candi-candi di Indonesia yang bertingkat-tingkat, atau kalau kita ingat kembali namanya Purun dan Berundak pada masa Prakasa, itu merupakan asli dari kebudayaan Indonesia, sedangkan seperti patung, stupa itu merupakan asli dari kebudayaan India. Selanjutnya adalah seni rupa dan seni ukir. Ini bisa kita lihat di dinding-dinding candi, yaitu dibahatkan riwayat seorang Buddha. Selanjutnya adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini asli memang merupakan bentuk perpaduan. Contohnya apa? Contohnya wayang. Wayang itu kan merupakan asli dari kebudayaan Indonesia atau Nusantara. Tetapi dalam pertunjukan wayang itu biasanya menggunakan cerita dari India, seperti wayang Ramayana, kemudian ada Mahabharata juga itu. Jadi memang alatnya, wayangnya itu merupakan asli dari Indonesia, sedangkan ceritanya diambil dari kebudayaan India. Kemudian dalam bidang seni pertunjukan juga ada gamelan ini ya. Gamelan ini merupakan asli dari kebudayaan Nusantara. Gamelan ini dibedakan menjadi yang pertama ada Chordapons, yang kedua adalah Aeropons, yang ketiga adalah Membranopons, yang keempat adalah Tidopons, dan yang terakhir adalah Silapon. Seni sastra dan aksara. Jadi hal ini tidak terlepas hampir sama dengan seni pertunjukan, yaitu mendapatkan pengaruh dari kitab Ramayana dan Mahabharata yang melahirkan pertunjukan wayang yang merupakan hasil dari kebudayaan Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Nusantara sebelum masuk agama Hindu dan Buddha itu mempunyai kepercayaan sebenarnya, yaitu ada animisme, diamisme, dan tetoteisme. Tetapi setelah kebudayaan India, Hindu-Buddha ini masuk, kemudian mulailah masuk agama-agama seperti agama Hindu dan agama Buddha. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, Indonesia itu sudah diperintah seorang pemimpin yang namanya kepala suku. Tapi setelah masuknya Hindu Buddha, sistem pemimpin atau kepala suku itu diganti dengan sebuah pemimpin yang namanya raja. Kuasanya mutlak dan itu merupakan turun-temurun. Akulturasi yang terakhir adalah bidang arsitektur. Kita lihat candi-candi di Indonesia itu banyak sekali mendapatkan pengaruh dari arsitek dari India, seperti candi-candi di Jawa Tengah, kemudian juga ada candi-candi dari Jawa Timur. Dari kita sudah selesai, tapi Ibu mau menambahkan ya, biar kalian setelah belajar materi tentang proses masuk dan berkembangnya Hindu Buddha, kalian bisa membedakan antara sebenarnya ini candi Hindu atau candi Buddha sih. Kita lihat perbedaan yang pertama adalah dilihat dari bentuknya.
Biasanya candi Hindu itu berbentuk ramping atau menjulang ke atas, sedangkan untuk candi yang bercorak Buddha biasanya melebar ke samping atau berbentuk tambun. Kemudian atapnya. Atap dari candi Hindu biasanya 3 tingkat, sedangkan untuk candi Buddha itu biasanya 1 tingkat. Kemudian atapnya, biasanya candi Hindu itu atapnya cuma 1 tingkat, sedangkan untuk candi Buddha biasanya atapnya 3 tingkat. Kemudian arahnya, biasanya candi yang bercorak Hindu itu menghadap ke barat, sedangkan untuk candi yang bercorak Buddha biasanya menghadap ke timur. Yang keempat, dilihat dari segi fungsinya, biasanya candi-candi Hindu itu digunakan untuk mengubur para raja. Tetapi di sini yang dikubur itu bukan rajanya ya, bukan tempat makannya, tetapi benda-benda milik raja. Tetapi kalau candi Buddha itu biasanya digunakan sebagai tempat peribadahan atau tempat sesembahan. Contoh dari candi Hindu itu ada candi Prambanan. Kemudian bisa dilihat ya, candi Prambanan itu bentuknya ramping. Kalau candi Buddha itu contohnya candi Borobudur. Kita bisa lihat juga bentuknya melebar ke samping. Oke, materi kita sudah selesai di bab 3. Selanjutnya persiapkan untuk ulangan lagi ya. Intinya tetap semangat, jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir. Kemudian janganlah kalian melihat masa depan dengan mata buta. Masa lalu itu sangat berguna sebagai kaca benggala untuk menatapi masa depan yang lebih baik. Kutipan dari Insinyur Soekarno, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.